صل
Masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama sekitaran Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Ruhuddin Andak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para habaibul kiram wa para alim ulama, para guru-guru agama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang ulun hormati, hadirin hadirat jamaah yang ulun cintai. Alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita seberataan dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh berkah ini, tempat yang dicurahkan, dihujankan roh rahmat dan anugerah serta maghfirah Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita seberataan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala penyakit kita, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa pergi haji ke Baitillah, bisa ziarah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada apa malam ini kita berkumpul di Langgar Darul Karomah? Jam menunjukkan jam berapa? Jam 10, setengah 10 lewat 10. Ulun datang dari Lokpaikat rantau, perjalanan hampir 3 jam. Ada apa di sini? Ternyata di sini ada baginda Nabi besar Muhammad. Di sini ada orang yang rindu kepada Nabi Muhammad. Di sini ada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga biasanya ibu-ibu mungkin di rumah lagi nonton sinetron. Ya Bu, mungkin ada yang sudah gorengan, mungkin ada yang sudah mimpi ke alam sebelah, ada yang asyik dengan internetannya. Tapi malam ini semua ditinggalkan, berkumpul seberataan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan, pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad yang dipimpin oleh grup Hadrah Habsyi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian mendengarkan nasihat, kisah-kisah tentang baginda Nabi Muhammad. Bu, nyaman gak pun? Pian malam ini merasa nyaman gak? Nyamanan di sini apa di dangdutan? Sini. Kenapa? Karena kita berkisah tentang Nabi Muhammad. Karena kita mengenang kelahiran manusia teristimewa, kekasih kita baginda Nabi Muhammad. Karena kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Karena kita ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Karena kita ingin mendapatkan minuman dari telaganya Nabi Muhammad. Karena kita ingin bisa menyentuh telapak tangan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Dari tadi pian seberataan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Ketahuilah bahwasanya satu nama dari kita, bahkan seluruhnya, dari belakang ibu-ibu sana sampai sebelah kiri, di depan sini mau ke sini, semua yang ada di dalam, di luar, di rumah, nama-nama pian sedang disodorkan oleh malaikat. Nama-nama pian, nama abah pian, di mana pian seberatan berselawat, disodorkan, dikenalkan oleh malaikat. Di sana ada malaikat, tugasnya untuk menyampaikan salamnya seorang hamba kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ini fulan bin fulan di tempat fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Ya Rasulullah, ini fulanah binti fulan di tempat fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Masya Allah. Beruntung malam ini kita kumpul di sini. Sudah kita kada dikenal presiden, kada apa-apa. Gubernur kada kenal kita, kada apa-apa. Bupati enggak kenal kita, kada apa-apa. Camat, lurah, pembekal enggak kenal kita, lupa sama kita, kada apa-apa. Asal Rasulullah, asal Nabi besar Muhammad mengenal kita, alhamdulillah. Di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah bi Akhbaril Qudsiyah wal Ahaditsun Nabawiyah disebutkan bahwasanya man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qa'iman ghufira lahu qabla an yaq'uda. Siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri, Allah ampuni dosanya sebelum dia duduk. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan berduduk, seperti pian-pian nih ibu-ibu bapak-bapak dari tadi duduk sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosanya sebelum dia bangun untuk berdiri. Dan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan tiduran, Allah ampuni dia dosanya sebelum bangun daripada tidurnya. Mudah-mudahan dosa kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad nur cahaya buat kubur kita. Salawat kita kepada Nabi Muhammad penghapus dosa-dosa kita. Salawat kepada Nabi Muhammad berkah rahmat buat yang masih hidup atau yang sudah wafat. Dikisahkan ada seorang wanita punya anak muda, kerjaannya maksiat, kerjaannya berdosa, kerjaannya mabuk, kerjaannya narkotika, kerjaannya adalah selalu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Enggak lama kemudian anak muda ini meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah. Betapa sedihnya sang ibu ini karena dia punya anak meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah. Lalu ibu ini ingin melihat bagaimana keadaan anaknya yang sudah wafat namun belum sempat bertaubat kepada Allah. Malam hari dia bangun tahajud, berdoa memohon agar diizinkan bisa bertemu dalam mimpinya dengan anaknya. Lalu dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi melihat dan ketemu anaknya. Ternyata anaknya sedang diazab yang amat dahsyat di dalam azab kubur. Tambah sedih ibu ini karena menyaksikan melihat anaknya yang sedang ketakutan di dalam azab yang amat dahsyat. Beberapa hari kemudian, beberapa malam kemudian, sang ibu ini bermimpi lagi. Ternyata keadaan yang kedua ini anaknya berada di dalam senyuman, di dalam kebahagiaan, di dalam kesenangan, di dalam kenikmatan yang amat luar biasa. Lalu ibunya bertanya, "Nak, kemarin aku melihat engkau berada di dalam ketakutan, histeris, teriak dan azab yang amat dahsyat. Namun saat ini engkau berada di dalam kenikmatan, kebahagiaan, kesenyuman dan keistimewaan. Apa yang menyebabkan engkau berubah dalam keadaanmu sekarang ini?" Cara anaknya, "Begini wahai ibu,
barusan ada satu orang tukang maksiat, satu orang pendosa datang ke pemakaman kami ini. Lalu dia melihat kuburan, ambil pelajaran dari kuburan tersebut. Dia bilang bahwasanya aku pun akan mati seperti mereka, aku pun akan dikubur seperti mereka. Lalu dia ingat akan hari pembangkitan. Lalu dia pun tafakur mengingat hari di padang mahsyar yang amat dahsyat. Lalu dia ingin sekali bertaubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sampai malaikat pun gembira dengan melihat orang ini bertaubat kepada Allah. Kemudian dia membaca beberapa ayat yang dia bisa. Kemudian dia berselawat 10 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah 1 kali berselawat menjadi 11. Nah, yang satu yang terakhir ini dia hadiahkan pahala selawat tadi kepada kami penghuni kuburan ini. Maka dengan 1 hadiah selawat yang dia kirimkan kepada kami penghuni kuburan di sini sedang diazab yang amat dahsyat oleh Allah, diangkat azab kami lalu diberikan nikmat seperti yang engkau lihat sekarang ini wahai ibu. Subhanallah, berkah dahsyatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Maka beruntung, ayo pian sekarang pulang ke rumah atau setiap saat perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kirimkan pahala salawatnya kepada almarhum almarhumah kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat diampuni dosanya oleh Allah, diluaskan kuburnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun paling senang kalau pas acara di masjid, di langgar atau di rumah atau di kantor melihat foto Abu Bakar sekumpul, melihat senyumannya. Beliau mulia, istimewa, agung. Kenapa? Karena beliau Abu Bakar sekumpul mengagungkan, mengistimewakan, amat cinta kepada Nabi Muhammad. Berperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, amat cinta perhatian kepada pewaris Nabi Muhammad, zuriyahnya Rasulullah, para habaib zuriyahnya Nabi besar Muhammad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mulia, agung, istimewa, dikarenakan beliau mengistimewakan, mengagungkan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad. Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, istimewa, mulia, agung. Kenapa? Dikarenakan beliau mengagungkan, mengistimewakan, dan amat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang selalu menggunakan sehari-hari mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mulia, istimewa, dan hebat. Rasulullah manusia, bukan sembarang manusia, basyarun lakal basyar, manusia yang diwahyukan oleh Allah, pilihan dari pilihan kekasih Allah. Hebat kita punya Nabi di setiap keadaan. Nabi ketika duduk hebat, ketika jalan hebat, ketika di pasar hebat, ketika di masjid hebat, ketika di mushola langgar hebat, ketika di medan perang hebat, ketika di hadapan di mata para sahabat hebat, di hadapan di mata anak-anak hebat, di hadapan istri-istrinya hebat, istimewa. Semuanya istimewa keadaan baginda Nabi Muhammad. Maka untuk itu ayo ibu-ibu, bapak-bapak, bulik dari tempat ini bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah akhlaknya Rasulullah, adabnya Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita, dan kita sebarkan ajaran Nabi Muhammad di dalam keluarga kita dan warga serta lingkungan kita, insya Allah. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Tadi disebutkan kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin illa suruj. Kalau rumah di situ adanya Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad ada, kada perlu dengan lampu. Satu hari
Ada ketika Nabi duduk masih kecil hati. Semua anak kecil punya mainan masing-masing, kecuali Nabi. Bagi sahabat nggak kelihatan Nabi punya mainan. Lalu di satu malam, pas malam bulan purnama, Nabi mainin tangannya. Terkadang jarinya digeser ke kanan, digeser ke kiri, terkadang jarinya diputar. Ada satu sahabat memperhatikan itu. Apa yang dilakukan Nabi? Kanan, kiri, diputar. Pas dia melihat ke atas, ternyata malam itu pas malam bulan purnama. Jari Nabi digeser ke kanan, bulan purnama pun geser ke belah kanan. Nabi menggeserkan tangannya, jarinya ke sebelah kiri, bulan pun bergeser di atas. Ketika Nabi jarinya memutarkan, diputarkan, bulan purnama di atas berputar sesuai dengan telunjuk Nabi besar Muhammad SAW. Hebat mainannya bulan purnama. Ya Allah, istimewa sekali baginda Nabi Muhammad. Nur cahayanya Rasul. Sampai disebutkan ada sahabat malam-malam pengen balik ke rumahnya. Zaman dulu kada ada lampu, kada ada listrik, kada ada senter. Jauh ya Rasulullah, ulang pamitan nak balik ke rumah. Tapi gelap. Lalu Nabi ngambil ranting pohon, dipotek oleh Nabi, dikasihkan ke sahabat. Dengan pindahnya ranting tali dari tangan Nabi ke tangan itu sahabat, berubah menjadi cahaya terang menerang, menjadi lampu dia ke rumah. Sampai di baliknya ke rumahnya, itu kayu tadi bercahaya, nurnya dari nur cahaya Nabi Muhammad sampai rumah sahabat. Sampai rumah itu padam tadi, nggak nyala lagi. Allah, ranting kayu dari tangan siapa? Ranting pohon dari tangan baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari juga ada satu ketika Sayyidatina Aisyah asyik menjahit pakaiannya di ruangan, mati lampunya, jatuh jarumnya, cari-cari kada ketemu karena gelap. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad, datang Rasulullah pas di pintu, belum masuk nih, baru di pintu itu ruangan yang tadinya gelap gulita langsung berubah menjadi terang benderang, cahaya dari wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa kita punya Nabi, istimewa kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar, bukan sembarang manusia. Coba Rasul sallallahu alaihi wasallam keringatnya aja enggak seperti kita. Ada zaman dulu ketika Nabi tiduran, ada seorang ibu ngumpulin tuh keringat Nabi, dikumpulin. Lalu Nabi bangun. Apa yang pengen lakukan wahai ibu? Ya Rasulullah, aku sedang ngumpulin keringatmu ya Rasulullah, akan aku campur dengan minyak wangi kami, agar minyak wangi kami, minyak harum kami lebih wangi lagi berkat daripada keringatmu ya Rasulullah. Masya Allah. Keringat siapa? Rasulullah. Ada warga sini, lurahnya, RT-nya, RW-nya lagi tiduran, dikumpulin keringatnya. Ada. Atau gubernur lagi tiduran, keringatnya dikumpulin jadi minyak wangi. Ada. Ada. Keringat siapa tadi? Rasulullah. Wanginya, harumnya. Terus terang, dulu sahabat kalau pengen tahu di mana posisinya Rasulullah, nggak perlu pakai map Google kayak tadi. Ulun datang kemarin nih, kalau Sherlock tadi minta Sherlock, ada panitia Sherlock. Kalau kada pakai map Google, kada nyampe kemarin. Nyasar, bisa tahu arah sejam lagi, 2 jam lagi tadi, 10 menit lagi, 7 menit, karena ada Google Map. Pian pun jalan kemana, mau satu tempat, kada tahu lokasinya, pakai Google Map untuk arah. Itu sahabat dulu nggak perlu Google Map. Kalau pengen tahu keberadaan Nabi, oh Nabi Muhammad ada di kebun fulan bin fulan, Nabi Muhammad ada di rumah ini, Nabi Muhammad ada di gang ini. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu ada dari ciuman harumnya jalan-jalan tadi yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
tadi tatayabatil turuqi wal manazil, menjadi wangi jalan-jalan, rumah-rumah yang di situ dimampiri oleh baginda Nabi Muhammad atau dilewati oleh Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum punya minyak wangi tadi. Coba semuanya pakai minyak wangi kan? Ini minyak wangi. Ulun pakai minyak wangi paling di samping ulun aja mencium aroma atau harumnya wangi. Ibu-ibu di luar pakai minyak wangi, nggak sampai kemari. Paling 2-3 orang mencium. Itu wangi kita. Tapi wangi Rasulullah ini adalah semua, kalau dikumpulkan minyak wangi yang ada di alam semesta adalah sedikit dari tetesan wanginya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana tuh sumbernya Rasulullah? Bagaimana tuh wanginya Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mencium aroma wangi harumnya baginda Nabi Muhammad. Itu ada sahabat mau pengantenan, malamnya ke rumah Nabi. Lama Nabi nggak keluar-keluar, ditungguin oleh sahabat. Nggak lama kemudian Nabi keluar dari rumahnya, mengasih wadah atau tempat seperti tempat minyak kepada itu sahabat, dikasihkan. Lalu pulang sahabat ini, calon pengantin baru. Keesokan paginya gegerlah kota Madinah. Kenapa? Karena pagi hari itu seluruh penghuni ahli kota Madinah mencium semerbak wangi harum yang tak pernah tercium sebelumnya. Dicari-cari sumbernya dari mana ini, dicari pas dicari ditemukan, ternyata sumbernya dari calon pengantin ini. Ditanya oleh mereka, nah pian beli minyak wangi, minyak harum di mana? Di mana pabriknya? Ini nggak pernah kita mencium minyak wangi sampai seluruh kota Madinah mencium wanginya. Dan sahabat begini, semalam ulun ke rumah Nabi. Lama Nabi Muhammad kada keluar-keluar. Oh ternyata Nabi itu lama itu sedang mengumpulkan keringatnya. Lalu Nabi kasihkan kepada ulun ini, botol plus ini. Nah ini yang dari Nabi ulun kakek minyak wangi. Ternyata subhanallah, wangi harum yang semuanya mencium ahli Madinah adalah keringatnya Rasulullah. Keringatnya Nabi Muhammad. Kalau keringat kita gimana? Bu, cium aja masing-masing dah. Apalagi kalau habis makan petai atau jengkol, mantap. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mencium aroma wanginya Nabi Muhammad SAW. Itu keringatnya. Bagaimana ludahnya? Enggak seperti ludah manusia. Sayyidina Anas bin Malik, beliau punya sumur. Sumurnya itu asin, kada seperti sumur-sumur yang lain. Ya Rasul, ulun di rumah ada sumur tapi airnya asin, kada bisa dikonsumsi, kada bisa kita minum, asin. Dan Nabi, mana sumurmu? Ayo antarkan aku. Dibawa ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Lalu setelah sampai diludahi. Dengan campurnya ludah Nabi dengan air sumur Sayyidina Anas, berubah air sumurnya yang tadinya asin menjadi segar menyegarkan. Allah, berkat ludah siapa? Ludah siapa? Coba kalau ludah kita, wah, tambah asin nah. Aduh. Dalam riwayat dulu ada satu sahabat, atau dalam riwayat ketika perang, dalam peperangan tentara pasukan Nabi kehausan, binatang ternak termasuk onta, kuda yang dibawa oleh para sahabat kehausan, mau wudu kada ada air, mau mandi apalagi. Ya Rasulullah, kita kehabisan bekal, air kita habis ya Rasulullah. Kata Nabi, coba carikan ada sumur atau apa gitu. Ditemukan ada sumur, airnya sedikit. Lalu Nabi datang ke sumur itu. Dalam riwayat diludahi oleh Nabi sumur tadi yang sedikit airnya. Dalam riwayat dilemparkan tombak atau anak panah ke dalam sumur tadi oleh telapak tangan Nabi Muhammad.
dalam riwayat dengan diludahi. Dengan campurnya jatuhnya ludah Nabi atau anak panah tadi ke sumur, itu air sumur yang tadi sedikit meluap naik sampai luber. Semua para sahabat mandi, minum, membawa bekal, minum semua binatang ternak yang dibawanya. Itu air tidak berkurang, tambah banyak. Masya Allah. Air sumur yang kering diludahi oleh ludah Nabi Muhammad, meluap air menjadi semua sahabat bisa menikmati air tadi. Ludah siapa? Rasulullah. Ada zaman itu, saat itu ada ternyata Musailimah Kadzdzab. Musailimah Kadzdzab itu ada nabi palsu. Waduh, di Indonesia paling hebat ya, banyak banget tahun-tahun kemarin nabi palsu nggak. Makanya tuh polisi paling hebat, polisi Indonesia. Ngapain? Pada banyak nangkepin para nabi. Ada lagi Jibril lagi, Musaddiq. Nah, polisinya hebat, polisi Indonesia. Jibril ditangkap. Ujar Musailimah Kadzdzab, Muhammad cuman gitu, ulun juga bisa. Ayo cariin sumur, akan ulun ludahi, kata Musailimah, nabi palsu. Jadi zaman Nabi jangan aneh lagi. Kalau sekarang, untung orang Banjar nggak ada yang ngaku Nabi ya. Nah, orang Banjar masalah didikan apa garis kumpul istimewa luar biasa, masya Allah. Akhirnya dibawa ke sumur yang airnya sedikit. Pas diludahi oleh Musailimah Kadzdzab, langsung itu air yang tadinya ada airnya langsung kering surut, habis airnya. Kenapa? Diludahi oleh nabi palsu. Kalau yang itu nabi asli, nabi akhir zaman, Rasulullah baginda Nabi Muhammad. Telapak tangannya, Allah, ujar Sayyidina Anas, telapak tangan Nabi lebih halus, lebih lembut daripada kapas. Allah. Itu anak-anak kecil ada lagi main gitu, diusapi kepalanya oleh Nabi. Itu orang anak tadi sampai dia dewasa, sampai tua, rambutnya semerbak wangi, nggak habis-habis. Walaupun mandi beberapa kali setiap hari nggak hilang-hilang wanginya. Bahkan ada sehelai rambut panjang itu terakan diikat sama dia. Ya beberapa sahabat, kenapa nggak pian potong aja rambut ini, cuman sehelai aja dikit. Ini bukan rambut sembarang rambut, ini rambut yang telah disentuh oleh telapak baginda Nabi Muhammad SAW. Disentuh oleh Nabi. Ada lagi satu anak kecil juga, rambutnya tipis, nggak banyak, nggak tumbuh, rontok, dibawa kepada Nabi, diusap oleh Nabi. Saat itu juga langsung rambutnya tumbuh banyak, gimbal, gembal, itu banyak rambutnya tumbuh, cakep deh. Tadinya kan nggak ada rambutnya. Ujar Musailimah Kadzdzab, nabi palsu tadi, Muhammad cuman gitu doang, ulun juga bisa. Ayo bawain anak kecil yang rambutnya sedikit. Dibawa anak kecil rambut yang sedikit, diusap oleh Musailimah Kadzdzab, oleh nabi palsu tadi. Langsung ketika anak itu diusap, yang tadinya ada rambutnya hilang semua, rontok rambutnya. Telapak tangan siapa? Telapak tangannya Rasulullah, nabi asli. Ini telapak tangannya nabi palsu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Satu hari ketika Nabi berwudu, kumur-kumur gitu, ada satu sahabat anak kecil di depan Nabi. Nabi bercanda, goyan main, langsung disemburkan ke mukanya. Masya Allah. Itu sahabat, ketika semburan air dari mulut Nabi nyentuh ke wajahnya, berubah menjadi mengkilap terang-terang istimewa seperti berlian intan yang berjatuhan di wajahnya. Allah. Berkat apa? Berkat semburan air dari mulutnya Rasulullah baginda Nabi Muhammad. Coba kalau kita nyembur kalau kita nyembur gimana? Kalau bisa makan nih. Lain semburan dari Rasulullah. Apapun yang telah atau yang aslinya asalnya dari Rasulullah, mulia istimewa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi besar Muhammad. Nabi akhlaknya luar biasa. Sayang, rahmat, tidak dendam, tidak mencaci orang, tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor. Kepada lawan, kepada musuh, kepada orang yang mengganggu, lebih lagi memperhatikan dan akhlak.
satu hari. Bayangin, ada satu nenek-nenek sudah tua. Nenek-nenek sudah, emang ada nenek-nenek masih muda? Nenek-nenek sudah tua, Yahudi lagi. Dia di pasar ngangkat barang, kada kuat, udah tua. Datang Rasulullah. Kebetulan nenek-nenek ini nggak tahu siapa orang yang membantunya. Diangkat barangnya tadi ke kendaraannya, dituntun oleh Nabi ke tempat yang aman. Setelah ditolong, si nenek-nenek Yahudi ini dia bilang, wahai anak muda, mulia sekali akhlakmu, baik sekali engkau ini. Tapi hati-hati anak muda, di Madinah sana, di kota Madinah ada yang namanya Muhammad. Dia pembohong, dia bahaya, dia hati-hati, dia penipu, dia pendusta. Awas engkau jangan sampai ikut ajaran atau bergabung dengannya. Coba kalau kita, Bu, kalau kita habis nolong orang yang sudah kita tolong mencaci kita, menjelekin kita, kita bilang apa? Kurang ajarnya orang, ha? Udah ditolong menjelekin lagi, mencaci lagi, fitnah lagi. Kalau kita, tapi Nabi Muhammad dibalas dengan senyuman. Begitulah. Usahakan Bu ya, kalau ibu dicaci, dimaki, dijelekin sama orang, senyum, balas. Kalau bisa lempar dengan bunga, jangan lupa sama pot-potnya. Senyuman Nabi disenyum, bukan marah tapi senyum. Oh iya Kak, Muhammad itu bahaya ya. Muhammad itu kita apa namanya, pembohong Kak, pendusta Kak, iya Kak. Senyum Nabi Muhammad. Miskin ini nenek-nenek, kada kenal Nabi Muhammad, cuma dengar orang dari orang ya. Setelah itu Nabi mau pergi kejar nenek, terus sahabat. Anak muda ngomong-ngomong siapa nama pian? Telat nenek ini menanya, seharusnya nanya nama dulu. Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kaget nenek-nenek tadi. Ternyata orang yang barusan nolong dia, yang akhlaknya luar biasa istimewa, adalah selama ini orang yang dia benci, orang yang dia jelek-jelekin, orang yang dia fitnah. Tapi akhlaknya luar biasa. Malu nenek ini langsung ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Langsung masuk Islam. Luluh hati si Yahudi tadi, musuh tadi, dengan akhlak. Maka untuk itu kita lawan musuh kita bukan dengan kekerasan lagi, bukan mungkar dengan kemungkaran, tapi dengan akhlak, dengan lemah lembut. Semua akan luluh. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Akhlak Nabi kepada tetangga. Kita hidup bertetangga, ikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah dengan bertetangga. Makanya ujar orang-orang Hadramut, ad-jaru qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Pian punya rumah termewah, gedung tingkat bintang 7 misalnya. Bukan bintang ini aspirin itu. Tapi pian kada akur sama tetangga. Tetangga kada suka sama kita, atau kita pun sama tetangga, aduh seakan-akan itu neraka. Enggak senang, enggak nyaman hidup kalau kada akur dengan tetangga. Itu Nabi baru-baru pindah ketika atau di kota Madinah, kebetulan punya tetangga seorang Yahudi. Itu Nabi kalau setiap hari buka pintunya, sampah itu sedang berserakan di rumah Nabi, di depan pintu Nabi. Nabi dengan sabar diangkat, sampah tadi dibuang. Hari kedua Nabi buka pintu, berserakan lagi sampah. Nabi enggak marah, enggak mencari pelakunya siapa, sabar diangkat sampah tadi. Hari ketiga gitu juga. Pas hari keempat Nabi buka pintunya pagi hari, bersih, kada ada sampah barang satu pun. Nabi tahu pelakunya adalah tetangganya Yahudi. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kemana tetangga kita Yahudi? Ya Rasulullah, kata sahabat, tetangga kita Yahudi sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Nah loh, kira-kira kalau kita, Bu, tetangga kita jahat sama kita, tetangga kita setiap hari buang sampah di depan pintu kita, kita dengar dia sakit, kita bilang apa?
mampus nah. Biar selanjutnya mudah-mudahan sembuh dia, hidupnya aja nyusahin kita. Sembuh hidupnya aja nyusahin kita, nyakitin kita, buang sampah ke rumah kita. Tuh kalau kita bilang begitu. Tapi akhlak Rasulullah lain ternyata. Ayo sahabat-sahabatku, kita tengok saudara kita yang Yahudi yang sedang sakit. Allah didatangi oleh Nabi. Lalu dibukakan pintu oleh Yahudi tadi. Kaget dia. Ya Muhammad, wahai tetanggaku, ada apa pian datang kemari? Aku datang kemari mau nengokmu wahai tetanggaku Yahudi. Aku dengar engkau sakit. Ya betul wahai Muhammad. Ya Muhammad, engkau datang kemari orang pertama nengok ketika aku sakit. Padahal satupun orang Yahudi nggak ada yang datang menengok aku ketika aku sakit. Namun engkau wahai Muhammad, padahal sudah jelas-jelas aku adalah musuhmu, aku di luar agamamu, bahkan aku yang selalu buang sampah setiap hari di rumahmu. Namun ternyata ketika aku sakit, engkau datang menengok aku. Luar biasa mulianya akhlakmu ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Yahudi tadi masuk Islam lagi. Dengan apa? Karena balasan akhlak Rasulullah. Kejahatan dari Yahudi tadi dibalas dengan akhlak yang istimewa. Sallu ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jam berapa nih? Lihat tadi kata guru berapa lama terserah ya. Kalau ya sampai subuh boleh. Bu, Ibu masih hidup? Kenapa pian nenek semuanya diam aja melihat ulun? Emang ulun ngapain? Karena ulun cerita Nabi Muhammad, ulun cerita akhlaknya Nabi Muhammad, cerita orang yang dicintai oleh alam semesta, orang yang amat dicintai oleh Allah. Kalau bukan berkat Nabi Muhammad, kita kada kumpul di sini, Bu. Kada akan datang saya juga kemari, nggak tahu, gak ada yang kenal. Tapi berkat untuk maulid Nabi Muhammad, walaupun dapat WA daripada panitia, nggak pernah ketemu lu juga panitia. Namun memang begitulah, sudah tulisan aturan dari Allah. Kita pilihan dari pilihan Allah berkumpul malam ini di sini untuk mengenang kisah tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Allah kumpulkan kita. Jadi pian-pian seberataan pilihan dari pilihan hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhlak Rasulullah luar biasa. Kepada istrinya, Allah, ayo beli ke rumah. Sayang banget. Sampai kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sayang kepada anak istri kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling sayang, yang paling lembut, yang paling cinta kepada anak istriku. Allah. Rumah tangga yang paling romantis adalah rumah tangganya baginda Nabi Muhammad, bukan Romeo dan Zulaikha, bukan. Rumah tangga yang amat romantis adalah rumah tangganya Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad sama istrinya ada enggak pernah, jarang memanggil istrinya ya Aisyah, ya Khadijah kan, tapi ya Humaira, wahai kemerah-merahan pipinya. Pernah bapak manggil istri gitu? Ya Humaira, wahai cantik, wahai belahan jiwaku, belahai wah jantungku. Pernah bapak manggil gitu bu ke ibu? Enggak pernah, sebelum nikah dulu. Udah nikah kada pernah kedengar lagi. Rumah tangga yang amat romantis, tambah sayang sama istri, sama anak-anak. Sampai kan dulu pernah Nabi balap lari dengan Sayyidatina Aisyah waktu awal-awal nikah. Karena Sayyidatina Aisyah masih terus menang, dia senang girang, ya Rasulullah aku menang, engkau kalah, senyum dia. Gak lama kemudian, setelah Sayyidatina Aisyah gemuk, balap lari lagi. Nabi ngajak, ayo Aisyah kita balap lari. Lari balap. Yang kedua Nabi Muhammad menang. Kata Nabi, ya Aisyah aku menang. Pas kita impas satu-satu. Senyum Nabi. Ya.
Ini warga sini ada yang pernah balap lari sama istrinya? Bu, pernah balap lari sama suaminya, Bu? Pernah. Allah, rumah tangga yang romantis, sayang sekali. Sampai-sampai ya Rasul, kata Sayyidatina Aisyah, doakan ulun. Kata Nabi, ya Allah ampuni Aisyah dosa-dosanya yang terdahulu. Ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang akan datang. Ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang terlihat atau yang tidak terlihat. Senang sekali Sayyidina Aisyah ketika mendengar doa Nabi. Ya Aisyah, engkau senang? Senang ya Rasul. Ketahuilah wahai Aisyah, doa ini aku setiap habis sholat 5 waktu aku panjatkan untuk umatku. Allah. Jadi kita nih umat Nabi Muhammad setiap habis sholat Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku yang akan datang. Ya Allah ampuni dosa-dosa umatku yang sudah berlalu atau yang akan datang. Ampuni dosa-dosa umatku yang disengaja atau tidak sengaja, yang kelihatan atau sembunyi-sembunyi. Masya Allah, Nabi Muhammad perhatian sama kita. Nabi Muhammad pengen kita bahagia. Nabi Muhammad tuh pengen kita semuanya seberatan masuk surga, tidak ada yang ketinggalan satupun di dalam neraka. Mudah-mudahan kita seberatan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini coba kita teteskan air mata untuk Nabi Muhammad. Sekali aja kita teteskan air mata untuk Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad yang tadi disebutkan oleh MC, perjuangan Rasulullah untuk kita, darah mengalir dari Rasulullah untuk kita, bahkan siap dibunuh untuk kita. Apapun yang terjadi, yang penting umatnya kita selamat, bahagia dunia akhirat, itu tujuan Nabi Muhammad. Dalam sebuah perang Uhud, ada orang Yahudi menggali tanah di medan perang. Sengaja dia tutupi lubang tersebut, tujuannya, niatnya agar Nabi Muhammad terperosok jatuh ke lubang tersebut, kemudian dikubur hidup-hidup. Niat si Yahudi ini terlaksana ketika pasukan yang dipimpin Rasulullah datang. Rasulullah jatuh ke dalam lubang tersebut, lalu dipanahi, ditompaki, bahkan dikubur, dilempari oleh Yahudi atau oleh musuh tadi. Berdarah Rasulullah, wajah Rasulullah sampai tidak kelihatan kalau itu adalah Rasulullah, disebabkan darah yang mengalir dari wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat teriak, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah meninggal. Lalu para sahabat, mereka pun berkendor lagi keinginannya, dikarenakan mereka mendengar Rasulullah wafat. Darah menutupi wajah Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak ada yang mengenal kalau itu adalah Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, untuk umatmu seperti ini kau lakukan wahai Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Ubaidillah, ya Abu Bakar, pimpin pasukan wahai Abu Bakar, biar aku yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi Sayyidina Abu Bakar. Lalu datang Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ubaidillah mengurus Nabi Muhammad. Karena disebabkan kepitan besi yang menutup kepala Rasulullah mengecil sebab pukulan, injakan atau lemparan panah tombak dari musuh, sulit untuk dibuka, menutupi wajah Nabi Muhammad SAW, sedangkan darah tetap mengalir menutupi wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Ubaidillah tidak bisa membuka besi yang menutupi wajah Rasulullah, kepala Nabi Muhammad. Sudah sekuat tenaga kada bisa. Lalu Sayyidina Ubaidah menggigitnya dengan sekuat mungkin sampai giginya Sayyidina Ubaidillah rontok saat itu untuk membela Rasulullah Nabi besar Muhammad. Para sahabat mengatakan,
Demi Allah, ketika Ubaidah senyum di masa giginya masih ada, kemudian senyum ketika giginya sudah rontok, maka ketika senyum giginya sudah rontok lebih tampan, lebih mulia, lebih istimewa daripada giginya masih ada. Kenapa hadirin dimuliakan oleh Allah? Karena giginya rontok untuk Nabi besar Muhammad, karena giginya copot untuk menolong membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita keluarkan harta dan tenaga pikiran kita untuk Nabi Muhammad? Maka hari ini, malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya untuk kita, nyawanya untuk kita, raganya untuk kita, semuanya untuk kita, umatnya, bukan untuk orang lain. Setelah terbuka wajah beliau, darahnya dibersihkan oleh sahabat, kemudian beliau tersadarkan diri, sedangkan banyak luka yang mengenai Nabi Muhammad. Lalu kata sahabat, ya Abu Bakar, wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah agar musuh dihancurkan, agar musuh ditiadakan di atas bumi ini. Namun apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak, wahai Abu Bakar. Malah Rasulullah berdoa, ya Allah, ampuni kaumku dikarenakan mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Musuh yang benar-benar musuh. Kalau Nabi Muhammad ingin berdoa menghancurkan mereka, mereka habis saat itu juga. Namun karena rahmatnya, karena sayangnya kepada hamba Allah, beliau berdoa, ya Allah, ampuni, berikanlah petunjuk mereka dikarenakan mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, mari pulang dari sini kita tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mari pulang dari sini kita bawa sunnah Nabi Muhammad, kita sebarkan aroma wanginya, harumnya ajaran Nabi Muhammad dan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ulun tutup, ibu-ibu di belakang sana beruntung pian berhadir. Tidak sia-sia pian malam ini duduk di pinggir sungai atau di jalan yang sempit, tidak sia-sia. Ibu-ibu insya Allah masuk surga seberataan. Ibu dunia, wanita dunia kalau masuk surga lebih cantik, lebih mulia, lebih istimewa daripada bidadari. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-mar'atu dunya idza dakhalatil jannah ayyuhuma afdal, hi am huril 'ain allati a'adda Allah li ahli jannah fil jannah. Ya Rasulullah, ingatin ibu, Rasulullah yang mengabarkan, Rasulullah yang menginginkan wanita-wanita muslimah pengikutnya yang cinta Rasulullah masuk surga bahagia. Ujar Nabi, wanita dunia kalau masuk surga lebih cantik, lebih mulia, lebih istimewa daripada bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Qalat, berkata ia, bima dzalik ya Rasulullah, dengan apa itu wahai Rasulullah, kok bisa wanita dunia jika masuk surga lebih cantik, lebih mulia daripada bidadari-bidadari? Ujar Nabi, bisolatihin wa siyamihin wa sadaqatihin wa ta'atihin li azwajihin, dengan sebab salat mereka, dengan sebab puasa mereka, dengan sebab sedekah mereka, dengan sebab taat mereka kepada suami mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu semua berhadir masuk surga, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Makmurkan majlis, makmurkan masjid, makmurkan langgar ini dengan majlis taklim. Terakhir di Hadramut dulu ada seorang nenek-nenek susah, miskin, namanya miskinah lagi. Sudah miskin, miskinah, double dia. Susah hidupnya, miskin lagi dan miskinah namanya. Namun nenek ini nggak hadir di majelis taklim. Nenek ini nggak pernah absen kalau ada acara semacam ini. Di acara-acara syiar Islam selalu berhadir, padahal masih susah hidupnya, miskin. Namun itu semua tidak menghalangi untuk memakmurkan majlis-majlis atau acara semacam ini. Kemudian dia meninggal, si nenek ini. Ada orang soleh bermimpi, dalam mimpinya si nenek ini yang
Miskinah tadi menjadi seorang wanita yang amat cantik, dipakaikan mahkota yang amat istimewa, pelayan-pelayan yang luar biasa, kendaraan yang amat istimewa. Lalu ujar anak orang soleh tadi, "Ya Miskinah, tidakkah pian kenal aku? Aku di dunia dulu kenalmu." Nengok si Miskinah tadi, "Wahai orang soleh, dulu Miskinah, dulu susah, dulu namaku Miskinah, dulu ketika di dunia memang aku susah Miskinah. Tapi lihat sekarang, aku bagaikan ratu, aku adalah seorang wanita waliullah. Allah istimewakan aku seperti yang kau lihat sekarang." Orang soleh bertanya, "Wahai ibu, wahai Miskinah, dengan apa pian dapat ini semua?" Ujar Miskinah tadi, "Ini berkat ketika di dunia dulu aku hadir selalu majelis taklim, aku hadir selalu acara-acara syiar-syiar Islam. Sekarang aku merasakan nikmatnya. Allah berikan nikmat kepadaku seperti yang kau lihat." Masya Allah, subhanallah. Ayo makmurkan majelis kita, langgar kita, tempat ibadah kita, rumah kita dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, mohon maaf, tadi ada relawan membagikan kalender. Itu kalender pesantren Ulun Lok Paikat Rantau sedang membangun masjid. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang mau rame-rame kita membangun rumah Allah, siapa yang membangun rumah Allah akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi mohon maaf tadi sempat membagikan kalender, kalau masih ada ya silahkan. Itu hadiahnya hanya 10.000 aja, langsung disalurkan dalam pembangunan pesantren atau masjid. Ulun sedang membangun masjid 2 lantai. Jadi kalau ada saudara-saudara yang hendak belajar ilmu agama, antarkan aja di pesantren ulun. Ulun ajarkan di sana ilmu-ilmu yang pernah ulun dapat dari Hadramut. Alhamdulillah di situ juga ada foto ayah angkat ulun, Al-Walid Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, abahnya Habib Jindan, itu orang tua angkat ulun. Ada foto Al-Walid Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Alhamdulillah ulun memetik ilmu di Rubat Tarim di pesantren beliau dari 97 sampai 2007, kurang lebih 10 tahun setengah. Jadi ulun ajarkan ilmu yang ulun dapat di Hadramut, di Tarim, di pesantren ulun di Balunan Lok Paikat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita boleh ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, bahagia, berkah, bahagia dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan lakdim al-ihsan lakaiman ni'am ya kathir al-jud ya wasil al-fa ya khafil al-fi ya jamil al-sunni haliman la yajad. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wardan sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal zalika ahla. Ya muyassir yassir umurana fid dunya wal akhirah, ya musahhil sahhil umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina dzurriyyatina wa banatina wa talamidatina. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan yang cukup, iman yang abadi, keyakinan yang kekal, serta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, apa yang kami minta, yang belum kami minta, yang luput kami minta, yang sudah kami minta, yang akan kami minta, yang hendak kami minta, kabulkanlah ya Allah, ijabah ya Allah. Izinkanlah kami bisa pergi haji ke Baitillah, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, angkat derajatnya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga, masukkan dalam surgamu dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami yang masih hidup, berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah, bahagia dunia akhirat, bisa pergi haji ke Baitillah, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan orang tua kami ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah.
Panjangkan guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, panjangkan umur mereka di dalam ridha-Mu ya Allah. Berikanlah langgar ini, yang memakmurkan langgar ini, yang mewakafkan tanah langgar ini, dan semuanya jiran yang hadir malam ini ya Allah. Berikanlah selamat, berkah, dan bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat bersebab diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.